Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya, walaupun hanya dari rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita siap teduh sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kita naikkan pujian saat pagi hari. Bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang malam hari saat kami tidur. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga tertuju padamu, dan puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31 menjadi ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini. Amin. Kita angkat pujian Dia Sungguh Indah. Engkau sungguh mulia, sungguh ajaib Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh hidup pada saat ini. Kami mohon ampun di hadapan pada saat ini Tuhan, mengaku atas setiap dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik perkataan, pemikiran, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak hidup di hadapan-Mu Tuhan dan layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu
1 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar lagi akan kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Ayu. Sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah di awal bulan ini. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan yang memimpin. Tuhan memakai hamba-Mu juga memberikan kesiapan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan tema dalam segala hal Kristus diberitakan. Bacaan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah saudara bertemu seorang yang optimis pada saat akan masuk penjara, yaitu dipenjarakan? Ada yang mengatakan pernah, tapi juga bisa Bapak Ibu mengatakan jarang sekali saya menemui orang yang optimis untuk masuk penjara. Dalam bacaan pagi ini, apa yang menyebabkan Paulus dapat optimis, bersukacita di tengah penderitaan, khususnya pemenjaraan yang menimpa dirinya? Bukankah ada kemungkinan ia akan dieksekusi oleh karena imannya?
Di dalam bacaan pagi hari ini, Bapak Ibu, Kristus diberitakan, aku bersukacita karena kesudahannya ialah keselamatan. Ada kalimat penting, ada kata-kata penting dalam bagian ini. Kristus diberitakan. Mempunyai pemahaman Kristus diberitakan, yaitu Paulus memberitakan, kuberitakan, kita telah memberitakan, untuk mengumumkan, untuk memproklamasikan, untuk menyebarluaskan, yaitu tentang berita Kristus. Paulus mengatakan tetapi tidak mengapa. Saudara, di dalam bacaan pagi hari ini dimulai dengan kata penghubung antara kalimat yang menyatakan hal yang bertentangan tetapi tidak mengapa. Mereka ada yang memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat ini memiliki pengertian bahwa Paulus memahami bahwa berita Injil mengatasi persaingan pribadi di dalam kehidupan Paulus, juga orang-orang yang tidak suka mendengar berita Injil. Bagian yang pertama yaitu Paulus memberitakan Injil. Paulus memproklamasikan Injil, kabar keselamatan, sebab pemberitaan itu bertujuan untuk keselamatan jiwa manusia. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, Kristus disampaikan, Kristus harus diumumkan, dan Kristus harus disebarluaskan. Tujuan pemberitaan untuk keselamatan jiwa manusia. Paulus mengetahui bahwa kesudahannya semuanya itu di sini dikatakan ialah keselamatan. Dalam kisah ini, Bapak Ibu, kita memperhatikan bahwa Allah sanggup mengeluarkan kebaikan dari kejahatan. Ada beberapa alasan memberitakan Injil berdasarkan perselisihan, berdasarkan dengki, kepentingan sendiri dengan maksud untuk menambah penderitaan seorang pelayan Tuhan yang setia dalam penjara. Yaitu pada saat Paulus berada di penjara karena Injil, karena ada orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang Paulus sampaikan. Mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita meskipun orang-orang yang membenci Paulus, mengecilkan, memenjarakan Paulus, bahwa Kristus diberitakan itu membuat kehidupan orang yang tidak suka kemudian menjerumuskan Paulus masuk penjara. Kristus diberitakan di depan orang banyak. Biarlah Kristus bersinar walaupun aku meredup. Paulus tetap bersukacita, dan di dalam kehidupan Paulus ada sukacita karena memberitakan kabar baik bagi setiap jiwa yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus juga menyampaikan bahwa kebencian musuh-musuh telah dipatahkan, dan ini turut membuat dia dilepaskan dari penjara oleh doa jemaat dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di dalam menjalani kehidupan yang dialami oleh Paulus berada di penjara, Paulus dikuatkan karena juga doa jemaat yang dinaikkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang kita terima dari Tuhan, keselamatan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya terjadi berkat pertolongan atau bantuan dan dukungan Roh Kristus dan doa-doa orang percaya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, saat ini saudara dan saya menerima keselamatan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena doa-doa orang percaya, juga pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Doa-doa yang kita panjatkan membawa pertolongan di dalam roh kepada hamba-hambanya dan anak-anaknya yang melayani untuk mendukung. Meskipun mereka dalam penderitaan, dalam pergumulan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Contoh nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus, meskipun Paulus berada di dalam penjara, jemaat di Filipi berdoa untuk Paulus. Paulus di dalam penjara tetap bersukacita. Ada kekuatan dari Tuhan. Di dalam pergumulan dan penderitaan, Injil tetap diberitakan.
Saudara, bagian yang kedua dikatakan bersukacita dalam memberitakan Injil. Dalam penjara Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian juga sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sebab pemberitaan itu akan berbalik mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Ketika pemberitaan Injil dilakukan dengan maksud tidak benar pun, Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk menyebutkan segenap pengabdian pelayanan yang dilakukan Paulus, yaitu untuk kemuliaan Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kerinduan Paulus memberitakan Injil hanya untuk kemuliaan Kristus. Kerinduan sebagai seorang pelayan Kristus, supaya Kristus diagungkan, Kristus dimuliakan, supaya namanya dan kerajaannya yang datang, bukan keberadaan si pemberita, tetapi yang diberitakan. Supaya Kristus dapat diagungkan dengan nyata, dimuliakan di dalam hidup orang yang memberitakan, yaitu Paulus. Mereka mempersembahkan tubuh mereka, mereka menyerahkan tubuh mereka sebagai alat kebenaran Allah. Mereka siap untuk melayani Kristus, bersedia melayani demi dan untuk rancangan-rancangan Allah yang dinyatakan di dalam hidupnya. Bersedia menjadi alat kemuliaannya dengan setiap anggota tubuh, bersedia melayani dengan setiap kemampuan jiwa di dalam kehidupannya. Untuk kemuliaan Kristus, berani dan tidak merasa malu karena Kristus. Dalam pelayanan dengan penuh kebebasan dan kemerdekaan pikiran, serta tanpa tawar hati, terus melayani dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, Kristus dengan nyata dimuliakan. Orang yang dipanggil, orang yang diberi kepercayaan melayani, itu semua kasih karunia Tuhan. Paulus mengalami kasih karunia Tuhan. Paulus memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Paulus memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang yang memerlukan penuh keberanian dan sukacita dialami di dalam diri Paulus. Paulus bersungguh-sungguh berdoa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di dalam penjara, tetap berfokus untuk kemuliaan Kristus, bahwa Kristus yang diberitakan sudah selayaknya lah untuk menerima kemuliaan. Paulus mengatakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Penyerahan diri dengan cara yang Tuhan mau membuat dirinya berguna untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam penderitaan tetap memberitakan kabar baik. Paulus mengatakan, oleh hidupku maupun oleh matiku, dengan kerajinan, ketekunan, kesabaran hidup untuk memuliakan Tuhan. Melayani Kristus, hidup atau mati, kemuliaan Tuhan dengan menderita. Meskipun pergumulan dan penderitaan dialami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk menjadi orang percaya di dalam Tuhan, panggilan untuk menjadi para pelayan di dalam Tuhan, menjadi pelayan Tuhan secara full time, menjadi pelayan Tuhan di mana saudara dan saya berada, ditempatkan sebagai kaum profesional, sebagai anak-anak Tuhan di mana Bapak Ibu diutus, ditempatkan. Hendaknya hidup mengabdi untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang memerlukan. Saudara pernah mendengar, saudara juga mendoakan para misionari utusan Injil. Kadang mereka mengalami pergumulan yang berat, ditempatkan di daerah-daerah yang sulit. Dalam surat Filipi ini kita melihat Paulus hidup atau mati asalkan kedua-duanya memuliakan Tuhan. Tadi saya sampaikan, pada saat saudara mendoakan para misionari hamba Tuhan yang melayani di tempat yang sulit, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Di tengah-tengah pergumulan mereka tetap memberitakan kabar keselamatan.
Bapak Ibu, kematian bukan pelarian di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Selama hidup ia harus memberi buah, menjadi berkat bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan pertemukan. Kalau tiba waktunya kematian menjemput, Paulus tahu ia diselamatkan di dalam Kristus. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam meresponi panggilan Tuhan, di mana saudara dan saya berada, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai wirausaha, kerja di kantor, di mana saja, hendaknya misi Kristus, saudara dan saya mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam pendidikan, prestasi untuk kemuliaan Tuhan. Memang tidak gampang, tapi saudara dan saya terus memohon kekuatan dari Tuhan. Dalam masa yang sulit saat ini pun, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam segala hal Kristus tetap diberitakan. Kristus tetap diberitakan melalui tutur kata, melalui seluruh kehidupan kita, bahkan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan hanya untuk kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran firman pagi hari ini. Di dalam segala hal Kristus diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sikap berdoa, Bapak Ibu memegang roti di tangan kanan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita memakannya dengan hati yang penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita memegang cawan di tangan kanan kita. Mari kita meminumnya dengan hati yang penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Hati kami penuh syukur di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pada saat ini kami dilayakkan menjadi anak-Mu. Engkau mengampuni dosa kami. Kami menaikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah di akhir ibadah. Kita naikkan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3, berkumandang suara dari seberang.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pagi hari ini. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia, kita doakan. Kita juga berdoa untuk jemaat GSRI Depok, kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berdoa bangsa negara kami. Kami terus memohon belas kasih dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami terus memohon pertolongan dari Tuhan, hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan juga keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, kesejahteraan yang ada di lingkungan di mana kami berada. Kami terus memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan di dalam pekerjaan, usaha, perekonomian seluruh jemaat-Mu. Kami terus memohon pertolongan dari Tuhan. Yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Yang saat ini mengalami pergumulan demi pergumulan, Tuhan memberikan pengharapan, juga memberikan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk putra-putri kami yang mengikuti pembelajaran melalui online. Tuhan, Engkau terus memberikan semangat untuk putra-putri kami di dalam mengikuti pelajaran yang saat ini sedang diikuti. Tuhan, Engkau terus juga memberikan kecerdasan, daya tangkap yang baik. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Pak Sumarto, tanggal 8 September berulang tahun. Kami berdoa untuk kesehatannya, untuk usahanya, untuk keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati Pak Sumarto ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita menaikkan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu, tengadahkanlah hatimu, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pengharapan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.